sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatul ilmi an-nisyan wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahlihi. Yang menyebabkan ilmu itu menjadi hilang an-nisyan, yaitu sifat lupa. Maka jangan sampai ilmu itu hilang, jaga konsentrasi kita. Di sini nih, di kepala berbagai macam ilmu pengetahuan tertampung di sini. Seluruh persoalan hidup ada di sini. Maka ketika kita sholat, masalah-masalah yang tadi kagak inget, begitu sholat, inget. As-sholah markaz. Sholat itu adalah markas. Segala apa persoalan disimpan tuh di situ. Yang nggak ingat sebelum kita takbiratul ihram, begitu ingat, udah. Makanya orang tua ngajarin, kalau kita kehilangan sesuatu disuruh sholat. Iya, dari mana itu? Kehilangan kunci disuruh sholat. Kehilangan rokok sebatang aja disuruh sholat. Rokok gue di mana? Gue kagak tahu bang. Lu yang rokok, masa gue ditanya? Nggak ada lagi duit buat beli, nggak ada simpanan lagi tuh rokok, tinggal sebatang. Saking pengennya dia sholat. Baru takbiratul ihram belum selesai. Allah, itu rokok kelihatan di atas lemari. Biasanya rokok di bawah meja, di atas meja, di pinggang, di minggang. Ini kok ada di lemari? Allah. Orang niatnya sholat pengen rokoknya ketemu, ya ketemu. Orang sholatnya pengen nemu barangnya yang hilang, jadi kelihatan. Itu sholat itu markas, tempat penyimpanan segala persoalan. Mending kalau rokok doang, kadang demenan yang pertama lagi takbir lewat. Enggak keingetan sebelumnya. Tahu-tahu lagi takbir. Keingetan aja udah. Jadi ilmu itu hilang dari kepribadian seseorang jika sudah bermasalah dengan ingatannya. Dengan banyak lupanya. Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur punya ingatan yang sangat kuat. Tahun 87 saya mengimami beliau sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sunda Kelapa. Waktu itu belum dipanggil Gus Dur. Masih Abdurrahman Wahid. Sering ngisi di majalah Tempo dulu. Ketika Idul Fitri, saya imam di Masjid Agung Sunda Kelapa, beliau khotib. Dia angkat materi khutbah Idul Fitri waktu itu, Indonesia bukan negara Islam. Maka tidak mengapa jika seseorang berjumpa di jalan dengan sahabat, di waktu pagi dia tidak ucapkan salam, tapi dia ucapkan selamat pagi. Siang, selamat siang, sore, selamat sore,
malam selamat malam. Itu dia angkat. Besoknya rame di surat-surat kabar. Nah itu sholat id saya yang imami. Yang kedua saya imami waktu dia jadi presiden. Dia datang ke Aziyadah. Begitu turun dari mobil saya buka pintu. Langsung dia menoleh ke atas. Apa kata dia? Luar biasa Aziyadah udah megah 3 lantai. Dulu saya datang baru 1 lantai. Masuk ke masjid, sholat Jumat, saya imami, selesai salam. Langsung dia bisikin saya. Ki Munawir, suara nggak berubah masih seperti yang di Sunda Kelapa. Saya udah lupa malah waktu itu. Tapi dia yang ingat. Itu kemampuan otak manusia menyimpan peristiwa-peristiwa. Maka jika sudah bermasalah ini otak, dia bakal lupa tuh terhadap peristiwa-peristiwa. Ilmu bisa hilang karena sifat lupa itu. Maka kalau Ustadz Haji Abdul Khair nyupir sendiri, Ustadz Haji Jawahir nyupir sendiri, itu nyupir kata dokter ahli saraf, seseorang itu sedang menjaga daya ingatnya. Orang kalau nyupir kan konsentrasi. Jadi nyupir itu terapi otak. Kata dokter penyakit saraf. Maka bulan besok saya mau datang sendiri. Jangan dijemput. Saya mau terapi otak. Begitu saya bangun tidur, tuh otak udah mulai berjalan. Mobil tidak membentur kiri kanan. Itu otak udah mulai bekerja. Kalau saya dijemput, otak saya kagak jalan-jalan. Ustadz Qasim besok jangan dijemput ya. Hah? Takut kagak datang. Iya juga ya. Wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahlihi. Menjadi sia-sia itu ilmu apabila dibicarakan oleh orang yang bukan ahlinya. Kalau yang membicarakan ahlinya terhadap orang lain, ada tambahan-tambahan ilmu. Tapi jika itu orang yang membicarakan bukan ahlinya, bakal sia-sia. Sebab jika yang bicara itu ahli ilmu, yang keluar juga bakal ilmu juga. Kenapa seseorang saat kita lihat mengantar jenazah ke pemakaman umum, ada orang yang melepas alas kaki. Dia masuk ke pemakaman, enggak pakai sendal. Ada orang yang tidak melepas sendal. Itu orang yang melepas alas kaki, masuk ke pemakaman, itu dia mengamalkan ilmunya. Suatu hari Nabi melihat ro'ahu bil maqabiri. Nabi melihat orang berjalan di pemakaman. Kata Nabi, ikhla' na'laik, buka sendalmu. Karena yang kau akan masuki areal pemakaman ini banyak orang soleh. Jika kamu gunakan alas kaki sendal sama dengan ketika dia masih ada, kau lewat di hadapannya, kau pakai sendal. Andaikan ada orang kesini nih,
Nggak usah dia pakai tuh sendal. Dia pegang aja masuk lewat di depan kita. Apa komentar kita? Ya ilah tuh orang kayak gitu amat sih. Masuk ke dalam bawa sendal. Itu nggak dipakai. Dipegang saja sudah mengurangi kehormatan diri seseorang. Apalagi dipakai. Maka kata Nabi, buka sendalmu. Jika kau pakai sama saja kau akan pakai saat dia sedang hidup. Kau lewat di depannya pakai sendal. Maka disuruh lepas sendal. Imam Malik lagi mengarang kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu ada 2. Ada kitab Muwatta'nya Imam Malik, ada kitab Muwatta'nya Imam Hasan. Lebih dulu Muwatta'nya Imam Hasan. Ini Imam Malik selama dia berada di Madinah, dia nggak pernah pakai sendal. Karena dia menghormati di Madinah ada makam yang begitu mulia. Makam Nabi Muhammad. Nggak pernah pakai sendal dia tuh. Ketika akan mengadu di makam Rasul karya-karya beliau. Kayak Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ratibnya itu, Ratib Al-Haddad. Itu dia mentasheh dengan Nabi di makam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas. Ya Rasul, betul enggak ini urutan bacaannya ditaruh di lempengan ini? Nanya dulu sama Rasulullah. Jika memang itu urutannya tepat di situ, dia akan ada tanda-tanda melihat bayang-bayang senyuman Rasulullah, pertanda Rasulullah setuju. Setelah itu disusun lagi bacaan-bacaan berikutnya. Jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karya wiridannya yang kita baca itu Ratibul Haddad, itu mentashehnya untuk membenarkan susunan bacaannya di sisi makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dibuat tanpa ada bimbingan. Ada seorang huffaz, penghafal Al-Quran. Dia minta diakui hafalannya itu benar di Kudus. Siapa yang nggak kenal dengan ulama Kudus yang hafalan Qur'annya itu luar biasa, maka dia datang ke sana. Ketika dia adukan hafalannya itu, dia dapat bisikan. Saya benarkan hafalanmu dengan satu permintaanku, jangan kau lombakan. Ada bisikan begitu. Begitu dia ke Jakarta, dia lihat orang-orang yang punya kemampuan hafal Quran itu hidupnya terhormat, pada kaya. Karena sering dapat hadiah saat musabaqah. Dia ikut. Begitu ikut nggak dapat. Padahal sudah ditasheh. Bacaannya sudah diakui. Itu kadang ilmu begitu terjaga untuk tidak lupa. Kalau sudah diwarnai dengan kepentingan dunia, bakal hilang Qur'annya, ingatnya hadiah aja. Maka Habib Abdullah, Imam Malik saat ada di Madinah, dia tidak pernah menggunakan alas kaki.
Imam Malik kalau mau buang hajat keluar dari tanah Madinah. Mau buang hajat, dia keluar dari tanah suci. Selesai ia buang hajat, balik lagi masuk ke tanah suci, ke Madinah. Itu Imam Malik menjaga kehormatan tanah suci Madinah karena di dalamnya ada makom Nabi Rasul termulia. Maka di dalamnya itu dia selalu membicarakan ilmu-ilmu dengan para ahli ilmu. Sebab jika ilmu dibicarakan oleh orang yang bukan ahlinya, wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli, menjadi hina, menjadi kurang berkualitas jika ilmu dibicarakan oleh orang yang bukan ahlinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud dini salasatun, fakihun pajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Agama itu bakal lenyap oleh 3 orang. Agama itu bisa menjadi lenyap oleh 3 orang. Siapa tuh orang-orang tersebut yang melenyapkan agama? 1, fakihun pajirun. Seorang ahli ilmu, seorang ulama yang berbuat dosa. Jadi akan keluar komentar-komentar dari orang lain berkata, ya ulamanya aja begitu. Mengurangi agama karena dilakukan kesalahan itu oleh orang yang beragama. Maka fakihun pajirun, ulama yang berbuat dosa menjadi salah satu sebab hilangnya agama. Orang akan mengambil satu contoh karena basic agamanya kurang, dia aja begitu boleh. Itu orang terhormat, itu orang ulama. Ada nggak tuh terjadi? Ada. Maka keistiqomahan itu mahal. Keistiqomahan itu mahal. Dulu ada orang lurus, ngomongnya enak. Di akhir-akhirnya nggak istiqomah. Orang banyak datang ke rumahnya, dapat ketenangan, dapat bimbingan. Pulang dari situ enak, tambah rajin ibadah. Terpengaruh sama dunia. Lalu keistiqomahannya terganggu sama dunia. Akhirnya dia berani ngomong, agama Islam itu belum sempurna. Ada nggak yang ngomong begitu tuh? Dia bilang agama Islam belum sempurna. Padahal Allah yang bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Agama Nabi yang dibawa agama Islam. Kata Allah udah sempurna. Wa raditu lakumul islam madina. Aku rela, aku redho agamamu, agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat iman. Nikmat yang paling nikmat Allah berikan keislaman. Dibilang belum sempurna.
Baru-baru aja tuh orang ngomong begitu, dulu mah kagak. Baru-baru aja dia ngomong begitu. Kenapa itu? Keistimewahan orang teruji. Kalau dia begitu pasti ada kepentingan-kepentingan duniawi. Maka ilmu itu menjadi lenyap, agama itu menjadi hilang apabila ada seorang yang Allah Ta'ala sudah beri kemampuan dalam berbagai macam disiplin ilmu. Disebut seorang ulama berbuat dosa, maka dia telah menghilangkan agama. Nilai-nilai ajaran agama. Wa imamun jairun. Dan seorang pemimpin yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ada orang enggak berbuat salah. Dan agama tidak dirugikan. Tapi orang itu dipenjara. Ada gak? Ada. Iya. Dia tidak korupsi. Dia tidak merampas hak politik seseorang. Dia cuma melanggar prokes. Yang presiden menjamin jika warga melanggar prokes cukup minta maaf, cukup bayar denda. Enggak perlu dipenjara. Gitu presiden kita ngomong. Dia udah minta maaf, dia udah bayar denda, kok masih dipenjara juga? Ini kezoliman. Menempatkan satu perkara yang bukan pada tempatnya. Maka imamun jairun, pemimpin yang berbuat zolim, salah satu di antara oknum orang yang menghilangkan ajaran-ajaran agama. Karena zolim itu dilarang. Zolim itu jika dilakukan membuat seseorang nanti di hari akhirat gelap. Kita lagi tidur, listrik mati. Enak enggak? Itu masih bisa pegangan. Oh ini pegangan pintu. Berarti kita masih bisa usaha untuk mencari alat penerang. Tapi nanti kita di sono nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Enggak lihat. Karena suka berbuat zolim, gelap di sono. Begitu maju, nyemplung ke neraka. Kayak kita lagi jalan listrik mati, lupa mana arah, maju aja jalan. God. Nyebur ke God. God di dunia masih bisa kita cari usaha. Tapi kalau neraka mau kemana? Maka pakihun pajirun. Wa imamun jairun, ini dua manusia yang melenyapkan kebenaran ajaran agama jika ia berbuat dosa. Yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, orang yang ijtihad tapi bodoh, tidak punya dasar ilmu pengetahuan, ngajarin orang, ini ijtihad saya. Enggak perlu pergi haji ke Mekah, cukup di daerah Jember aja. Ini hasil ijtihad saya. Ada begitu tuh dulu. Dibikinin Ka'bah, ada satu tempat disiapkan, enggak perlu ke Mekah, ke Madinah, ke Jember aja. Masa ibadah Jember? Ada itu. Ada yang usul. Supaya ibadah haji ini waktunya jangan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Supaya berbarengan dengan kenegaraan
negara tersebut bikin haji di bulan Agustus aja. Ada tuh yang minta begitu. Ya Allah, ini berani menentang apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keistiqomahan pada diri seseorang itu bakal mendatangkan kemuliaan. Jika ia tidak istiqomah, berubah di suatu jalan, akan mendapatkan kehinaan. 3 hadis pagi ini kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya mulai jam 5 kurang seperempat. Sekarang jam 6 kurang seperempat. 1 jam. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ya. Ada lagi? 1 dulu ya. Saya menjawab apa yang disampaikan oleh salah satu di antara jamaah kita. Jika ada orang berkata seperti yang tadi saya katakan, sementara ada, dengarkanlah apa yang disampaikan. Jangan melihat orang yang menyampaikan. Jika yang disampaikan itu kebenaran, membuat keyakinan, meskipun orang itu dalam hidup bermasyarakat, dari sisi kehidupan dunia kurang terhormat, tapi jika yang keluar dari mulutnya itu ilmu yang menambah kita jadi tambah dekat sama Allah, ambil. Ini kadang kita suka melecehkan. Ya ilah, lo yang ngomong. Gitu. Jangan. Dilarang. Jangan lihat orangnya, dengerin apa yang ia sampaikannya. Nah, berkaitan dengan itu, ada orang ngomong yang dulu orang itu terhormat, tiba-tiba ngomongnya begitu. Bagaimana kita menyikapi bila terjadi hal-hal seperti itu? Maka jika kita mendapatkan itu, jangan dulu memponis. Jangan dulu memponis, mengkafirkan. Wah, udah kafir itu dia ngomong begitu. Jangan. Yang berhak mengkafirkan manusia itu Allah. Kalau kita jangan mengkafirkan seseorang. Jangan kita mengklaim ibadahnya enggak diterima. Yang tahu ibadah itu diterima ya Allah. Innaka la tadri aku bila amruddat. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui ibadah seseorang itu aku bila diterima amruddat atau ditolak. Yang tahu hanya Allah. Kita lihat ada orang ibadahnya tidak sesuai dengan syariat ilmu fikih.
Dia sholat pakai pecinya begini. Ini sholat kan nggak pakai ilmu kalau begini. Kalau pakai ilmu ke atas. Ini kening salah satu anggota sujud yang harus nempel di posisinya masing-masing. Kalau kita mau sholat, peci agak ke atas. Biar kening ini terbuka. Kalau mau pakai gaya pakai peci yang dipakai oleh Gus Baha. Gus Baha kan ke atas tuh. Itu sholat udah sah banget dah tuh. Jangan yang model, dulu ada jenderal, sholat id hari raya di Istiqlal. Dia jenderal, dia panglima. Pakai pecinya sampai ke alis begitu. Dari kacamata ilmu fikih, itu bertentangan dengan aturan-aturan saat kita beribadah menggunakan pakaian seperti apa. Tapi kita jangan mengklaim, wah kagak diterima tuh. Sebab ada juga orang yang makomnya udah disebut wali, kadang-kadang kita lihat bertentangan dengan kita. Jadi yang tahu ibadah orang itu diterima atau tidak, aku bila amrudat, diterima atau ditolak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berjumpa dengan orang yang perkataannya itu bertentangan dengan nama besarnya, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Kita jangan mempercayainya jika itu memang bertentangan dengan syariat. Demikian, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sengaja ini saya mau bertanya pakai mic biar yang di belakang kedengeran. Nah ibu-ibu kalau ini nggak kedengeran. Dan terlebih dahulu kami atas nama Jamaah Masjid Taufikur Rahman, Jamaah Rawatib, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas diadakannya oleh DKM Masjid Jami Taufikur Rahman, pengajian seperti ini dan malam-malam yang lainnya. Karena apa? Karena saya khususnya, kalau yang namanya datangi pengajian, saya bukannya malas, rada kurang rajin. Iya, karena ini namanya didatangi oleh pengajian, alhamdulillah saya bisa ngaji. Insya Allah kalau saya lagi sempat, saya bisa ngaji. Kalau saya lagi malas ya kayaknya enggak. Tapi mudah-mudahan semangat terus, rajin terus. Jadi pertanyaan saya begini Kiai, kalau yang namanya ngaji, kita datang ke pengajian, kita enggak baca, kagak nulis, tidur aja masih dapat pahala. Tambah lagi ntar dengan nasi uduk. Tapi sekarang orang namanya zaman udah terlalu maju. Ada yang namanya ngaji melalui streaming apa tuh kalau pakai di rumah. Ya ini biar denger nih namanya ngaji di rumah. Live streaming. Nah itu dapat pahala apa kagak? Iya. Jadi pertanyaan saya nggak panjang-panjang. Beli celana di pasar Cikini, ke pasar membeli anduk di pasar Minggu. Saya bertanya cukup sampai di sini karena nasi uduk sudah menunggu. Terima kasih Kiai. Pertanyaan saya mohon dijawab. Mudah-mudahan yang ngajinya di rumah sambil angkob-angkob bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya yakin jamaah sudah bisa menjawab. Beliau sisipkan pantun tadi ya. Saya jawabnya pakai pantun aja dah.
Dari Pasar Keranji terus ke Cilincing. Ketemu dengan Bapak Haji. Ngaji di Seriming tetap dapat pahala ngaji. Mudah-mudahan walau yang mengikuti kajian melalui alat komunikasi, streaming namanya, tetap pahala ngaji dapat, tetap pahala ilmu dapat, pahala tatap muka silaturahmi yang kagak dapat. Tapi masih tetap mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Karena pantun terakhirnya nasi uduk. Kalau saya terusin jadi kagak enak. Biar nasi uduknya masih hangat. Mudah-mudahan ilmu Allah beri kita bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna patub alaina taubah tawsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatasi sohbi walhamdulillah ilahi bil badi wat tanahi walhamdulillahi bil badi wat tanahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.